Lo masih ingat gak? Pas pertama kali Xiaoyan datang ke klan Gu, suasananya kayak masuk ke sarang orang yang semuanya mau ngeremehin dia. Kecuali segelintir orang kayak Gu Yuan dan Gu Qingyang, sisanya tuh bener-bener mandang Xiaoyan kayak debu. Buat mereka, cowok yang gak punya darah Dodi murni itu gak layak buat dapet satu pun tatapan hormat. Bahkan, ngelihat doang aja udah ogah, katanya bisa nurunin martabat mereka. Makanya, dari saat dia masuk ke alam Gu, sampai berhasil masuk ke makam surgawi, Xiaoyan selalu jadi target bisikan belakang dan sindiran diam-diam. Untung aja ada Sun Er, si cewek kesayangan Yue Wen, yang selalu pasang badan buat ngebelain dia. Bayangin aja, kalau bukan karena Sun Er, bisa jadi Xiaoyan gak bakal bisa masuk ke makam surgawi. Padahal Xiaoyan udah sempet ngalahin Gu Yao, tapi tetap aja gak banyak yang berubah. Karena di mata klan korup kayak gitu, garis keturunan tetap yang paling utama. Tapi semua mulai goyah pas Xiaoyan keluar dari makam surgawi. Kultivasinya naik dari Douzun bintang 5 ke puncak Douzun bintang 8. Dan yang lebih gila lagi, darah keturunannya mengalami mutasi dan nyaris nyamain darah miliknya Sun Er. Mulai dari situ, banyak tetua yang tadinya sinis langsung mingkem. Gimana enggak? Cowok umur 20-an, level hampir puncak, darah keturunan top tier, apalagi yang mau ditolak? Walaupun tetap aja ada sebagian tetua yang bilang, lah, masa ia mau ngasih anak ketua guild ke orang luar? Mending cari yang dari klan sendiri, atau minimal dari klan elit lain kayak klan Lei atau klan Yan. Soalnya, meskipun Xiaoyan udah kuat, dia nggak punya latar belakang besar, cuman ngandelin pavilion bintang jatuh yang cuma dijaga satu Bansheng. Buat mereka, itu jelas nggak ada pamornya. Sementara itu, para jenius muda dari klan Gu, wajah mereka nggak usah ditanya, penuh ketidakpuasan sambil mikir, tenang aja, 30 tahun ke timur, 30 tahun ke barat, kita masih bisa nyusul dan nikahin Sun Er. Tapi ya, mereka nggak tahu, di cerita ini, kalimat itu cuma berlaku buat Xiaoyan doang. Lanjut ke pertemuan berikutnya, pertarungan rebutan hati body, mayoritas yang hadir udah kenal Xiaoyan. Mulai dari tetua Tongshuan sampai Gu Qingyang, semuanya orang yang punya hubungan baik sama dia. Tapi pas mereka lihat Xiaoyan yang udah di puncak Douzun 9 perubahan, bisa ngelawan Bansheng mekanik tinggi kayak Guyu, semua langsung diam. Dalam hati mereka muncul satu pertanyaan besar. Anjir, ini orang gimana cara ngelampauinnya? Kemudian, ketiga kali ketemu lagi, udah beda level. Lokasinya di ruang api iblis, dan waktu itu para tetua klan Gu udah mulai bener-bener angkat tangan. Dulu mereka bilang, Xiaoyan mau jadi Bansheng aja susahnya setengah mati. Sekarang, udah jadi Dousheng bintang 2, soul stage-nya pun hampir penuh. Bahkan, setelah dia nundukin api iblis teratai murni, kultivasinya langsung naik ke Dousheng bintang 5. Dan yang lebih gila lagi, begitu keluar, hal pertama yang dia lakuin adalah ngebunuh kepala aula jiwa. Gebrakan ini bikin semua klan kuno shock parah. Bukan cuma klan Gu, bahkan klan Yan dan klan Lei juga ikut bengong. Bayangin, organisasi raksasa yang udah berdiri ratusan tahun di Central Plains dilenyapin sama cowok umur 30-an secara solo. Kekuatannya nggak masuk akal, api surgawinya gila, sampai-sampai bikin leluhur Menara Pil rela turun tangan buat bantuin dia lawan Hun Qianmo, Dousheng bintang 6 dari klan Hun. Dari situ, bisa dibilang, kekuatan Xiaoyan udah setara sama satu klan kuno. Apalagi pas dia balik lagi ke klan Gu, udah bukan lagi si cowok rendahan yang dulu. Waktunya pas banget, hari kehancuran klan Yao, dan Xiaoyan baru aja berhasil naik ke Dousheng bintang 6. Lagi diburu-buru, dia balik ke klan Gu, dan Gu Yuan secara langsung minta Xiaoyan manggil dia Bapak. Yang artinya, Xiaoyan udah diakui resmi sebagai tunangan Sun Er. Seketika, semua jenius klan Gu langsung down mentalnya. Dulu mereka masih bisa mimpi, gua bisa rebut Sun Er dari Xiaoyan. Tapi sekarang, mimpi terakhir mereka pun dihancurkan oleh satu kalimat dari ketua guild. Bahkan, para tetua yang dulu nyinyirin Xiaoyan, sekarang langsung berubah jadi penjilat kelas wahid. Muka tembok, datang satu-satu buat ngebaik-baikin Xiaoyan. Gimana enggak? Kalau nggak segera ngangkat topi, begitu Xiaoyan nikah sama Sun Er, bisa-bisa hidup mereka jadi sengsara. Ngelihat semua orang berubah secepat itu, bahkan Xiaoyan pun sampai geleng-geleng kepala. Dan dari situ, dia sadar dua hal. Kalau nggak punya kekuatan, jangankan nikahin cewek tobrut, dihormati aja belum tentu. Tapi begitu lo punya kekuatan, semua orang akan datang sendiri buat nganggap lo saudara.